lagi dengan Mei di sini. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang akan menjelaskan mengenai mental health pada generasi zaman now, yaitu generasi Z. Siapa lagi narasumber kita selain Ko William? Halo Ko William, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Baik, terima kasih. Apa kabarnya juga nih, Mei? Kabar baik kok, makasih kok udah datang ke tempat kita hari ini untuk berbincang-bincang sedikit mengenai masalah mental health. Menurut Koko sendiri, gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda stres atau kecemasan dalam diri kita sendiri? Sebenarnya stres itu setiap orang pasti punya. Jadi sejak dari zaman dahulu kala, stres itu merupakan satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan pernah lepas. Jadi stres juga, kalau begitu bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang positif juga bisa disematkan dalam pengertian stres itu. Karena begini, ini kan Mei sekarang lagi ketemu UAS ya. Terus gimana lagi dalam persiapan UAS-nya? Stres kok. Nah, ada stres ya? Ada stres. Kenapa stres? Karena ada hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Seperti contohnya ketika saya lagi buat jurnal nih. Ternyata harus pakai Mendeley, bukan Zotero. Dan ternyata ketika saya download menggunakan laptop saya, ternyata Mendeley yang versi baru itu nggak bisa kepake di Word saya. Sehingga saya stres di sana. Jadi keesokan harinya saya baru tahu, oh ternyata saya hanya bisa menggunakan Mendeley versi lama yang desktop. Nah, ketika sudah bisa, terus gimana stresnya? Stresnya rilis kok. Nah, jadi memang seperti itu. Stres itu juga bisa dikaitkan dengan keadaan atau situasi di mana kita masih dalam masa belajar. Di mana kita itu lagi sedang berusaha. Nah, harus kita pahami kalau kita lagi berusaha itu, bahwa semua hasil tidak akan langsung tiba-tiba. Harus ada proses edukasi, proses mengenali masalahnya itu apa dulu, sampai akhirnya proses dalam pencarian solusi, sampai akhirnya menemukan solusi dan melakukan suatu tindakan untuk solusi tersebut. Ketika solusi sudah dilakukan dan ternyata kita bisa, stresnya akan hilang. Jadi stres itu juga sebagai penanda kalau kita itu memang serius berniat untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Sekarang kita lihat orang-orang yang lagi libur, yang lagi santai, atau anak-anak sekolah yang lagi dalam masa liburan sekolah. Apakah kamu melihat mereka sedang stres? Enggak, mereka happy. Happy, karena memang tidak ada tekanan untuk melakukan sesuatu. Jadi, tekanan untuk melakukan sesuatu ini juga bisa terjadi ketika anak-anak misalnya bermain game, video game. Ketika sedang berhadapan dengan satu level yang terlalu susah, mereka juga sampai bingung gimana caranya untuk melampaui level itu. Ya, mereka juga bisa stres karena itu menunjukkan bahwa mereka itu serius, walaupun seriusnya dalam bermain game. Gitu. Nah, hanya sekarang karena terlalu banyaknya media sosial, dan di dalam media sosial itu banyak sekali orang-orang yang mendadak menjadi seorang yang expert. Mereka ngasih tahu kalau stres itu bagaimana, depresi itu bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Jadi orang itu banyak self-diagnose. Baca, wah saya seperti begitu, saya mengalami ini, jadi kayaknya saya stres. Ya, stresnya jadi, kalau saya bilang sekarang, stres bayangan, stres berlebihan. Stres yang diada-adakan. Jadi, ketika stres yang harusnya menjadi positif karena menandakan bahwa kita lagi serius dan digunakan untuk mencari jalan keluar,
sekarang stres dijadikan alasan untuk keluar dari situasi tersebut. Bukannya dipakai untuk menghadapi, tapi dipakai untuk kabur dari situasi tersebut. Semoga menjawab. Jadi kalau misalnya ditanya, bagaimana kita bisa mengenali stres? Ya, itu. Jadi kita itu sebagai anak zaman now harus bisa nge-divide ya, mana stres yang berkepanjangan dan stres yang memang bisa di-solve gitu aja ketika kita sudah melakukan stepnya gitu ya kok. Apa gimana? Nah, jadi kita harus tahu kalau stres itu memang sebenarnya adalah reaksi alami. Jadi ketika karena stres, itu bagus, tandanya ada punya tanggung jawab di situ, Anda lagi sibuk memikirkan masalah tersebut dan ingin mencari solusi. Jadi stres itu harus dihadapi. Harus dihadapi. Harus dihadapi, karena kalau kita stres nggak dihadapi, ya stresnya akan pernah hilang-hilang. Nah, itu dia ya. Jadi makanya tadi saya bilang, stres itu sekarang dianggap oleh orang-orang, wah saya lagi stres nih, butuh healing, butuh apa. Bukan, itu bukan jawaban. Jawabannya adalah ketika Anda stres, Anda harus cari solusi. Oke. Jadi ketika kita stres, kita harus facing the problem, bukannya run away ya kok dari masalah itu ya. Ya kamu tadi udah bilang sendiri kan, kamu kemarin katanya lagi belajar sesuatu terus kamu susah, terus kamu stres, Betul. terus kamu cari-cari jalan Bener. keluar dan lain sebagainya. Benar. Itu beres. Langsung rilis stresnya. Rilis. Karena saya melakukan sesuatu untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke. Kalau misalnya kamu ingin mengambil satu kesimpulan bahwa, waduh, saya stres nih, nggak bisa. Terus akhirnya kamu pergi nih, misalnya dari pasar ini, kamu pergi ke Ubud untuk melakukan healing 2-3 hari. Kamu happy di sana? Stres. Ya pasti happy dong. Pasti happy Nah, begitu main. Anda pulang, kan Stres lagi. stres lagi karena masalahnya nggak dipecahkan, dan itu pun lupa orang-orang bahwa ada situasi atau kondisi tertentu yang memang tetap Anda harus gimana juga harus dihadapi, karena kalau nggak kamu mau gimana bisa lulus. Bener kok. Ya seperti gitu. Jadi kalau misalnya sekarang stres, apalagi untuk zaman-zaman now, ya makanya sekarang banyak yang suka bilang kalau anak-anak zaman sekarang itu lebay. Sedikit-sedikit kayaknya merasa, aduh saya itu penyakit lagi kena mental nih, kena apa nih. Ya itulah karena banyaknya informasi yang berseliweran di berbagai banyak sosial media, di mana kadang-kadang orang asal copy, ngerti, terus ikut bikin konten, dan orang-orang juga baca konten tanpa memfilter, tanpa mengetahui kredibilitas seseorang. Ya begitulah sekarang banyaknya. Semuanya menganggap dirinya stres, menganggap dirinya depresi, menganggap kena mental. Ya sekarang akhirnya ya beneran dapat kena mental sendiri karena nggak pernah menyelesaikan suatu hal apa. Menurut Koko apa sih pengaruh dari sosial media terhadap perasaan anak-anak zaman sekarang dan juga dari sisi mentalnya? Ya itu terlalu banyak orang-orang yang menjadi seperti expert. Banyak orang-orang sekarang yang sudah jadi expert seperti mengerti bagian tentang kejiwaan, di mana sebenarnya secara hukum yang boleh berbicara seperti itu ya adalah orang-orang yang capable dan sudah diakui oleh negara. Jadi psikiater, psikolog adalah orang yang benar-benar boleh untuk mendiagnosa dan melabeli seseorang itu dalam keadaan stres, depresi, ataupun label-label yang lainnya. Tapi kan sekarang semua orang melabeli orang-orang sangat gampang sekali, bipolar, NPD, dan lain sebagainya. Padahal mereka kan tidak ada wewenang untuk hal itu. Jadi sangat disayangkan sekali begitu banyaknya pengetahuan yang dapat tersebar di media sosial, juga terdapat banyak oknum karena untuk pemuatan konten mereka ya jadi banyak yang agak ngaco gitu. Dan salah satunya juga adalah generasi zaman sekarang itu
lebih senang dengan penyelesaian yang cepat, seperti menemukan lampu Aladin. Makanya mereka juga senang diagnosa sendiri, senang udah gitu ketemu dengan orang-orang yang seperti dapat memberikan pencerahan yang cepat, tepat, dan wow, luar biasa. Contohnya sekarang begitu banyak maraknya yang bermain tarot, yang baru belajar tarot, tidak dengan kemampuan yang benarnya, kemudian sudah gitu mencoba untuk menyelesaikan masalah orang, memberikan nasihat atau anjuran yang seharusnya tidak boleh dikatakan. Wah, luar biasa. Nah, mumpung Koko mention mengenai tarot, memang sekarang tuh lagi zamannya ada fenomena di mana orang ketika habis dibacain tarot, mereka malah semakin terpuruk. Sebenarnya kegunaan tarot itu seperti apa sih kok? Kalau boleh tahu? Jadi aslinya tarot dari pertama kali diciptakan itu diciptakan untuk permainan. Jadi belum ada seperti istilah sekarang untuk seperti meramal atau melihat ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Bukan. Aslinya yang pertama memang diciptakan sebagai permainan. Nah, karena berkembangnya ilmu psikoanalisa yang waktu itu dipelopori oleh Jung, ya, yang menggunakan metafisik barat dan digabungkan dengan timur, maka banyaklah berbagai macam metode analisa menggunakan metode-metode yang seperti tadi, ada namanya tarot. Jadi sebenarnya tarot itu untuk zaman sekarang digunain buat apa sih kok? Soalnya kalau yang saya lihat banyak orang yang lagi live bacain tarot, dan saya juga beberapa kali lihat Koko ketika live di TikTok, Koko juga menggunakan kartu tarot untuk menjawab permasalahan dari orang-orang yang bertanya. Ya, seperti tadi dibilang, jadi karena dalam psikoanalisa kita dapat menggunakan metode-metode menggunakan media seperti kartu, seperti dadu, seperti buku. Jadi seperti yang saya lakukan ya, menggunakan buku, ditanya orangnya itu untuk memikirkan halaman tertentu, karena dengan halaman tertentu itu kan dapat membantu menjabarkan dengan apa yang sedang dialami dan dipikirkan olehnya gitu. Nah, masalahnya adalah yang seperti tadi dibilang, banyak orang yang tidak belajar dengan baik mengenal hal itu. Sekarang banyak sekali workshop, ya ada yang mungkin sehari, 2 hari, dan dengan sehari 2 hari itu Anda langsung jadi master dalam menggunakan kartu tarot. Yang mana ketika kita menggunakan kartu tarot itu, kita harus juga mempunyai kebijaksanaan akan memberi gambaran atau wawasan atau solusi kepada orang yang sedang bertanya kepada kita. Karena setiap orang yang sedang bertanya ke kita, itu biasanya mereka sedang membutuhkan harapan, sedang membutuhkan suatu jawaban. Dan kita harus dapat memberikan sebuah jawaban yang mana jawabannya itu bukan hanya yang terlihat atau terdengar bagus, tapi harus ada sisi edukasinya, di mana mereka dapat introspeksi diri, dan setelah itu dapat melakukan sesuatu dari hasil tarot tersebut. Jadi anak-anak sekarang itu, atau banyak orang yang menggunakan tarot itu, ya asal baca aja. Nah, kalau misalnya orangnya yang sekarang bertanya itu sedang dalam kebingungan, ya, dan juga kadang-kadang suka aneh juga, mereka suka sedikit-sedikit nanya gitu. Yang mana kalau untuk saya sendiri banyak kan suka tolak, karena kadang-kadang Anda itu bukan harus langsung nanya atau segala sesuatu ditanya dengan menggunakan media tersebut. Anda harusnya melakukan sesuatu dulu, melakukan planning, melakukan yang sudah diplanningkan, sesudah
kita melakukan, baru kita boleh bertanya apakah jalan yang sudah kita lakukan ini bagaimana bisa ditingkatkan atau lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Nah, ciri-ciri orang yang stres ketika bertanya itu adalah dari tipe pertanyaannya itu udah salah. Salah itu maksudnya dalam hal apa kok? Mereka suka bertanyanya dengan cara open-ended question. Yang mana open-ended question itu adalah pertanyaan yang paling jelek sebenarnya. Kenapa kok? Karena jawabannya antara ya atau tidak. Oh, jadi nggak ada sambungan ya? Nggak ada Kalau sambungan, seandainya enggak, begitu tidak, udah. deh. Dan itu kan sebenarnya tarot ataupun media-media yang digunakan untuk membantu kita itu nggak ada yang jawabannya ya atau tidak. Karena sekarang kalau misalnya tanya nih sekarang, apakah saya akan lulus? Kalau jawabannya enggak, stres Jawabannya ya? Anda stres kan? Sebenarnya yang harus Anda tanyakan adalah bagaimana caranya atau adakah inspirasi yang harus saya lakukan agar saya dapat lulus tepat waktu lebih bagus, atau misalnya agar lulus dengan nilai IPK 4 misalnya. Kan ada sesuatu yang membuat kita tuh dapat dituju gitu. Seperti itu aja pernah lihat satu di TikTok di mana seorang wanita menangis karena lagi nanya tarot di tengah jalan, pinggir jalan, dan kata yang main tarotnya dibilangin bahwa sebentar lagi wanita tersebut akan dipecat dari pekerjaannya. Wow. Ya, dan wanita itu sambil menangis dan bilang, saya udah lama ngelamar kerja kemana-mana nggak diterima, akhirnya bisa keterima, ini pun belum lama, masa saya udah harus dipecat lagi? Kok kamu memberikan apa sih pernyataan yang membuat saya down? Itu benar atau enggaknya akhirnya kan jadi kepikiran, dan ketika kepikirannya itu yang akan nanti berlaku. Jadi saya tidak mengakui bahwa tarot itu mempunyai kekuatan untuk meramal, tapi biasanya ketika Anda meyakini dan mengamini hasilnya, itu yang biasanya suka akan jadi kejadian. Baik. Memang apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi ya kok. Ya. Jadi menurut Koko juga kan spesialis lah ya, profesional tarot analis. Nah, bagaimana Koko caranya membantu klien-klien Koko yang lagi ikutan live di TikTok Koko untuk memberikan saran mengenai masalah yang mereka hadapi? Gimana kok? Ya, saya membantu mereka untuk yang pertama-tama tadi sudah bilang, pertanyaannya pun jangan dibuat open-ended question, tapi ditanya untuk dapat lebih menjabarkan. Kemudian biasanya yang saya lakukan adalah bukan saya yang memberikan nasihat atau perkataan atau anjuran bagi mereka. Saya ada cara-cara tertentu di mana saya dapat membimbing mereka untuk mereka dapat mengatakannya sendiri. Nah, itu adalah cara yang lebih baik. Karena ketika kita melihat misalnya kartu itu dilihat oleh kita, ya, misalnya kamu melihat kartu yang sama dengan saya, sesuai dengan kondisi dan situasi kamu saat ini, kamu akan melihat kartu itu berbeda artinya dengan saat saya, dengan situasi dan kondisi saya melihat kartu itu. Nah, ketika kita sedang membahas masalah kamu, berarti situasi dan kondisi yang kamu katakan itu yang betul, karena bukan hidup saya itu. Hanya saya yang tahu ya kok. Hanya Anda yang tahu. Dan biasanya kita juga menanyakan karena memang yang tadi dibilang hanya Anda yang tahu. Jadi kitanya itu bukan pelaku, tapi kita itu harusnya sebagai fasilitator. Oh. Jadi kita itu hanyalah fasilitator. Nah, orang itu lupa, dan orang itu biasanya bukan lupa, kadang-kadang tidak mengerti bahwa kita itu sebenarnya hanya menjadi fasilitator. Tapi orang cenderung senang untuk bermain sebagai orang yang mempunyai kuasa.
Baik kok. Satu pertanyaan terakhir nih buat Koko. Apa ada kok kegiatan fisik yang bisa membantu untuk meredakan stres? Kalau misalnya orang lagi capek kerja, capek sekolah, lagi blenak lah gitu. Apakah ada exercise tertentu yang bisa orang lakukan di rumah? Banyak sekali. Segala kegiatan yang meliputi fisik itu kan banyak sekali. Anda bisa joget-joget aja, dengar lagu, terus gerakan tubuh Anda sesuai dengan lagunya. Kalau Anda memang suka disco, ya Anda disco aja sendiri di sana. Nggak usah jauh-jauh. Anda suka jaipong, jaiponglah di sana. Anda suka lagu dangdut, dangdutlah sendiri di sana. Bisa sendiri jerit-jerit, joget, itu kan mengeluarkan energi. Sehingga energi yang tadinya stuck karena stres, itu diriliskan. Kalau mau lebih terlihat santuy, ya bisa melakukan yoga atau pilates di rumah. Kalau saya, karena saya mau melakukan ya tai chi dan qigong, ya saya melakukan tai chi dan qigong. Ingin lebih jauh daripada di luar, boleh jalan kaki pun sebenarnya sudah merupakan suatu exercise atau gerakan fisik yang sangat baik. Kemudian kamu punya hobi? Hobinya jalan. Nah, hobi jalan. Terus Qigong. Terus kamu karena wanita mungkin suka masak, menghilangkan stres. Itu juga Suka kan menghilangkan bersih-bersih. stres karena itu kan fisik, betul, bersih. Oh. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik itu jangan dipikir hanya aduh apa ya, kayaknya susah. Enggak, bersih bisa. Ada orang yang memang menghilangkan stresnya dengan bersih. Saya pernah baca satu artikel, kalau nggak salah di Jepang. Saking dia senangnya bersih, dia itu akhirnya buka iklan untuk membantu orang yang membersihkan rumah. Kalau nggak salah dibayarnya pun seadanya gitu. Tapi karena memang dia senang membersihkan, ya dia bersihin aja, nggak ada beban gitu. Jadi nggak usah kita harus memikirkan yang susah-susah. Mau olahraga, mau nyanyi, mau joget, mau main piano. Makanya kadang-kadang kalau misalnya bisa alat musik itu merupakan salah satu yang sangat-sangat bagus untuk merilis emosi. Seni itu bisa menggambar, melukis, banyak sekali ya. Berarti intinya adalah semua kegiatan apapun itu dapat merilis stres ya kok. Nggak usah berpikir terlalu jauh gitu ya. Nggak usah terlalu jauh. Yang simple aja. Karena yang pasti ya orangnya sendiri mau melakukannya atau enggak. Nah itu dia, benar. Soalnya zaman sekarang orang-orang kebanyakan kalau mau udah pusing udah deh mager. Iya. Duduk, rebahan, nonton, tiktokan. Dan makanya tadi kamu bagus sekali mengangkat kegiatan fisik apa, karena stres itu ya itu adanya di pikiran. Pikiran itu sangat berhubungan erat sekali dengan perasaan. Nah, yang suka orang lupa untuk menghubungkannya adalah dengan satu lagi, yaitu dengan tubuh fisik kita. Jadi dimana kalau pikiran lagi mandek, perasaan lagi nggak enak, lakukanlah kegiatan secara fisik. Biasanya itu akan membantu untuk mencairkan masalah yang ada di pikiran dan perasaan. Oh gitu. Baik. Siap Ko, terima kasih Ko William atas waktunya hari ini. Ngomong-ngomong, Koko kan tiap hari live tuh di TikTok. Iya. Dengan tema yang berbeda-beda. Iya. Boleh share nggak Ko nama akunnya dan jam berapa aja tiap hari Koko live? Namanya adalah Rumah Karmi Killing. Kita biasanya kurang lebih jam 8 WIB sampai jam 10 gitu. Walaupun kadang-kadang suka ya molor-molor dikit lah, mungkin 8.30 WIB, kadang juga molor bisa sampai jam 11, sampai jam 12, gimana banyak pertanyaan begitu. Jadi biasanya start dari jam 8 atau jam 8.30 WIB ya? Ya. Sampai jam 10, sampai jam 11 WIB? Ya, kalau bisa sih jam 10 pengennya. Oh. Karena harus diketahui tubuh kita itu mempunyai sistem arkadian ya. Jadi apa itu sistem arkadian kok? sistem tubuh, sistem organ tubuh.
Jadi kita itu sebisa mungkin tidur sebelum jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu sangat baik kalau misalnya kita sudah deep sleep. Itu akan sangat baik sekali begitu. Jadi makanya kalau bisa nggak sampai malam-malam. Terima kasih Kak William untuk waktunya hari ini. Buat teman-teman yang ingin stay in touch dengan Kak William, langsung aja follow TikToknya Rumah Karmik Healing. Nanti beliau akan live setiap hari jam 8 sampai jam 8.30 WIB malam ya teman-teman, sampai jam 10 atau sampai jam 11 WIB malam. Oke, thank you teman-teman. See you guys in the next video. Bye-bye.